Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran ketiga di kelas 6 dengan materi indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Submateri memahami Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali belajar kita pada kesempatan kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menonton dan menyimak video ini, maka kalian diharapkan dapat memahami makna Asmaul Husna, dapat memahami makna Asmaul Husna As-Somad, dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Muqtadir, dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Muqaddim, dan dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Baqi. Anak-anak sekalian, Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran, yaitu surah Toha ayat ke-8, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan selain Dia. Dia memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik lagi indah. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta beserta segala isinya. Allah berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Asmaul Husna terdiri dari 99. Dan kita dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut asma-asma Allah tersebut. Maka jika menghafalkan dan mengamalkannya, insya Allah akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, menghafal Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya dengan menghafalkannya seseorang dengan mudah akan masuk ke dalam surga? Jawabannya tentu saja tidak, karena menghafalkan Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Sebagaimana surah Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya.
Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Anak-anak sekalian, pada video kali ini di kelas 6 kita akan membahas Asmaul Husna, yakni Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang pertama, Asmaul Husna As-Somad. Allah itu As-Somad, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung. Sekalipun makhluk juga memiliki sifat samadiyah, tumpuan harapan, tapi tidak sempurna. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya hanya Allah tumpuan harapan satu-satunya. Dialah ujung dan puncak segala tujuan. Seluruh makhluk menjadikannya sebagai tujuan untuk memenuhi seluruh hajatnya. Hanya Dia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Jika seorang hamba mengetahui bahwa Rabb-Nya Allah Ta'ala memiliki semua sifat mulia dan sempurna, Dia maha perkasa dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Dia tempat bersandar dan bergantung semua makhluknya, sehingga tidak ada cara untuk menyelamatkan diri dari kemurkaannya kecuali dengan kembali kepadanya. Dan Dialah satu-satunya yang dituju oleh semua makhluk untuk memenuhi segala kebutuhan, permintaan, dan pengharapan mereka. Maka ini akan menjadikan hamba tersebut selalu bersandar kepadanya semata. Tidak meminta keperluannya kecuali kepadanya, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, serta tidak meminta pertolongan dan berserah diri dalam segala urusannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan apa yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada sesembahan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Inilah makna sabda Rasulullah SAW. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepadanya. Bahkan inilah inti kandungan dari Al-Quran surah Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang kedua, Al-Muqtadir. Allah Al-Muqtadir. Allah yang memiliki kekuasaan penuh secara mutlak dan sempurna. Allah menguasai dan menentukan segala sesuatu. Dia bebas melakukan apa saja yang Dia kehendaki tanpa ada yang mengintervensi, tanpa ada yang memaksa kepada dirinya. Dia berhak menentukan apa yang menjadi ketentuannya tanpa ada yang mampu mengubahnya. Segala sesuatu dapat berubah atas kehendak dan izinnya. Tidak ada satu yang telah, sedang, atau akan terjadi kecuali sesuai dengan ketentuan dan kekuasaannya atas segala sesuatu secara sempurna dan mutlak. Sebagaimana Allah berfirman, dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Muqtadir akan selalu melihat dan menghadirkan kekuasaan Allah yang mutlak atas segala sesuatu. Dia meyakini ketentuan Allah yang terjadi pada setiap makhluknya, sehingga imannya menjadi kuat dan tidak mencari pertolongan dan bantuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, sementara yang lainnya lemah, terbatas, dan tidak mampu secara mutlak. Hamba tersebut juga akan menyadari keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, sehingga ia tidak sombong atau berbuat zalim dalam kebijakan yang dia ambil dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila menghendaki sesuatu, Dia cukup memerintahkan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia.
tiada suatu kekuatan pun yang mampu menghalangi kekuasaan Allah. Meskipun sangat berkuasa dan mampu melakukan apapun yang dia inginkan, Allah tidak senantiasa melakukannya. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Allah yang maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendaki untuk didahulukan. Hak Allah untuk mendahulukan sesuatu atas yang lainnya tanpa ada yang memaksa atau mempengaruhinya. Dialah yang mendahulukan peringatan sebelum sanksinya. Dialah yang mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya dan mendahulukan kasih sayangnya atas kemarahannya. Dialah yang mendahulukan yang wajib atas yang sunnah, yang mendahulukan niat atas amalan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastakdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Dalam ayat lain Allah berfirman, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Dalam surah Nuh ayat keempat. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Muqaddim akan selalu mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya di atas keinginannya. Juga mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta kepada selain keduanya. Mendahulukan apa yang Allah dahulukan dan mengakhirkan apa yang Allah akhirkan. Ia akan tunduk dan patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Demikian juga seorang hamba yang meneladani nama Al-Muqaddim juga akan selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Ketika mengedepankan atau mengakhirkan sesuatu didasarkan pada perhitungan yang matang, adil dan kemaslahatan yang ingin dicapai, tanpa harus ada pihak-pihak yang dirugikan. Yang keempat, Al-Baqi. Allah Al-Baqi, Allah yang maha kekal zatnya, mustahil mengalami perubahan, kerusakan atau kehancuran. Dia yang maha kekal dengan sifat-sifat dan nama-namanya, yang maha kekal dengan perbuatannya, kekal tidak mengenal waktu. Semua makhluk akan tergerus dengan waktu dan tempat yang melingkupinya. Sedangkan dialah yang memiliki dan menciptakan waktu maupun tempat. Dialah satu-satunya yang kekal abadi, tidak mengenal keusangan. Kekal tanpa awal dan akhir. Kekal selamanya di waktu kehancuran menerpa seluruh alam semesta. Allah adalah Dia yang wujudnya kekal, kesinambungan tanpa akhir. Sedang wujud selainnya tidaklah kekal, semuanya akan binasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tada'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajha, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 88. Untuk meneladani nama Al-Baqi, seorang hamba harus menyadari bahwa ia cepat atau lambat, mau atau tidak mau, akan berhenti bernafas, mati dan hancur dimakan tanah. Ia sadar dirinya dibatasi oleh waktu dan kesempatan, maka ia harus terus berlomba-lomba untuk memperbanyak amal kebaikan sebagai investasi di hari kiamat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan sisa waktu dan umur yang dimilikinya, kecuali untuk menebarkan kebaikan dan kasih sayang bagi sesama. Dengan cara itulah ia akan kekal dalam kenangan orang yang dicintainya. Anak-anak sekalian, simpulan pembelajaran kita kali ini adalah Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Yang pertama,
yaitu asma yang berarti nama-nama, dan yang kedua adalah husna yang berarti baik atau indah. Asmaul husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Asmaul husna terdiri dari 99. Di antaranya adalah As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Somad artinya adalah tempat bergantung segala sesuatu. Al-Muqtadir artinya Allah yang memiliki kekuasaan penuh dan mutlak. Al-Muqaddim artinya adalah Allah yang maha mendahulukan sesuatu. Al-Baqi artinya adalah Allah maha kekal. Nah, anak-anak sekalian, untuk memahami lebih mudah tentang Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, dan Al-Muqaddim, serta Al-Baqi, di dalam kolom deskripsi ada lagu tentang Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, dan Al-Muqaddim. Silahkan kalian klik linknya dan kemudian hafalkan. Di sana akan kalian tahu tentang As-Somad, artinya, dan bagaimana cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran kita, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna As-Somad? Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Muqtadir? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Muqaddim? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Baqi? Nah, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dan mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.